Shalom. Mari siang hari ini kita bersama-sama buka Alkitab kita. Pagi-pagi sudah hujan berkat, haleluya. Kita anak-anak Tuhan, umat Tuhan, jangan takut dengan yang namanya hujan. Ya, hujan air itu masih apa? Masih wajar. Kita katakan itu hujan berkat, katakan hujan berkat. Hujan berkat. Mari kita buka Alkitab kita siang hari ini, firman Tuhan dengan tema segala sesuatu telanjang di depan Tuhan. Yang akan kita buka dari Ibrani 4, satu ayat saja. Kita akan membacanya bersama-sama. Ibrani 4, ayat yang ke-13. Segala sesuatu telanjang di depan Tuhan. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Kita baca bersama-sama Ibrani 4 ayat yang ke-13. 2, 3. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya saudara dan saya harus memberi pertanggungjawaban. Sekali lagi kita baca. Dan tidak ada suatu makhluk pun yang tersembunyi di hadapannya, sebab segala sesuatu telanjang dan terbuka di depan mata Dia, yang kepadanya kita harus memberikan apa? Pertanggungjawaban. Amin. Segala sesuatu telanjang di depan Tuhan. Katakan sama-sama 2, 3. Segala sesuatu telanjang di depan Tuhan. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, manusia itu paling lihai, ya. Manusia itu paling pintar untuk menutupi, dipoles yang namanya apa? Kejelekan. Sudah tahu salah, tidak mengaku, malah apa? Ditutupi serapat demi serapat-rapatnya supaya tidak diketahui orang. Dipoles demikian, ya. Ditutupi rapat-rapat. Itulah manusia. Tetapi kita bersyukur siang hari ini kita diingatkan segala sesuatu meskipun diumpet begitu rapatnya, orang di sebelahmu tidak tahu, tetapi ingat Dia Tuhan Allah. Karena semuanya yang saudara dan saya kerjakan, saudara dan saya perkataan itu telanjang, ya. Sekali lagi dengan kasih Tuhan, makanya jangan sembrono dengan yang namanya mulut. Hati-hati, saudara dan saya itu, perut saudara dan saya itu kenyang, katakan kenyang. Dikenyangkan oleh siapa? Oleh perkataan kita. Saudara terus menggemakan perkataan yang sia-sia, berdoa siang malam, berkati aku Tuhan, lindungi aku Tuhan. Tetapi kalau mulut saudara bocor, ember, ketika sesuatu yang tidak baik itu terjadi, jangan nyalahkan Tuhan. Karena firman Tuhan sudah berkata, perut saudara dan saya itu kenyang, warak dengan apa? Wah, perkataan kita. Jadi hati-hati dengan yang namanya mulut. Haleluya. Manusia paling lihai menutupi, memoles supaya orang lain tidak mengetahui kejelekan saya, Bu, tidak diketahui orang. Borok saya, Bu, tidak diketahui orang. Itulah manusia. Tetapi ingat, di hadapan Tuhan segala pikiran saudara dan saya, segala perkataan saudara dan saya, segala yang saudara dan saya lakukan di tempat tersembunyi sekalipun telanjang, terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Makanya Bapak Saudara dikasihi Tuhan, jangan main-main dengan yang namanya hidup yang singkat ini. Ya, jangan main-main. Saudara dan saya kalau diberi kesempatan hari ini masih bisa beribadah, itu anugerah. Haleluya. Haleluya. Jalani hidup ini dengan rasa syukur. Ingat,
segala sesuatu yang saudara dan saya inginkan tidak selalu itu tercapai. Tetapi kita belajar bersama-sama. Apapun yang saudara dan saya hadapi, kita terima, kita jalani dengan ucapan syukur. Kalau saudara dan saya belajar untuk mengucap syukur, maka dalam segala situasi kondisi yang tidak enak sekalipun, kita belajar menjadikan Yesus sebagai mahkota dalam pelayananmu, di dalam rumah tanggamu, di dalam setiap hal yang kita kerjakan. Amin. Amin. Yang pertama-tama jadikan Yesus mahkota di dalam keluarga. Keluarga dulu dibenahi. Jangan kakean meluyur kemana-mana, tapi keluarga dia karu-karuan. Keluarga dulu dibenahi, sehingga di luar tidak berkata loh keluargane koyo ngono, ya enggak. Tetapi saudara dan saya keluarga dulu dibenahi, baru amin. Jadi bolak-balik ya. Jadikan Yesus sebagai nahkoda di dalam keluarga, di dalam pelayanan, di dalam pekerjaan, sehingga saudara dan saya mendayung, katakan mendayung. Mendayung perahu kehidupan kita sampai di seberang, hingga selamat. Amin. Seperti pujian mengatakan, ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Kalau dikatakan perahuku tidak pernah oleng, berarti ada angin ribut, ada ombak itu terjadi, artinya ada masalah. Jangan saudara salah. Oh, kalau Yesus sebagai nahkoda tidak ada masalah, lancar-lancar saja. Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Karena apa? Karena hingga ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku menuju ke seberang, melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang. Ku dayung-dayung perahuku kemana? Menuju ke seberang. Apa yang saudara dan saya lewati? Melewati angin ribut dan gelombang yang besar, tapi perahuku tak pernah oleng. Undang Yesus, karena ku undang Yesus masuk ke dalam perahuku, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang, hingga ku selamat tiba di seberang. Dayung perahu kehidupan saudara dan saya, undang dia, ya, maka saudara dan saya akan tiba di seberang dengan selamat. Satu kunci saya bagikan siang hari ini,
supaya saudara dan saya terus menyadari segala sesuatu yang saudara dan saya lakukan itu telanjang, terbuka di hadapan Tuhan. Haleluya. Ya. Babi Samsam bersama rengginang. Kemarin kalau Ibu Indah berkata, kopi hangat bersama lumpia. Tetap semangat. Meskipun wis Babi Samsam bersama rengginang. Tetap semangat, terima firman Tuhan. Haleluya. Kuncinya yaitu sangat sederhana. Hidupku, katakan hidupku. Hidupku karena firman. Hidupku karena firman. Jangan ya, aku urip pokoke ono sego, Bu. Betul ya, betul. Tetapi roh ya, rohani saudara dan saya perlu asupan, perlu makanan yang sehat, yaitu apa? Firman. Hidupku karena firman, artinya saudara dan saya tidak bisa hidup tanpa firman. Yang namanya firman itu makanan pokok, makanan utama, kebutuhan yang paling utama buat rohani kita. Haleluya. Ya. Firman menjadi kebutuhan utama di dalam kehidupan saudara dan saya. Masih di Ibrani 4. Ibrani 4 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. Ibrani 4 12 2 3. Sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua manapun. Ia masuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Haleluya. Ibrani 4 ayat 12 yang barusan kita baca. Sebab firman Allah hidup, katakan hidup. Firman Allah hidup artinya firman yang saudara dan saya baca setiap hari itu akan menyuplai, memberi makan kepada roh. Jadi tidak cuma aku perlu sego, aku perlu makan. Kampung Tengah ini memang perlu, tetapi makanan yang lebih penting lagi, yang lebih utama buat rohani kita yaitu apa? Firman. Nah itu Bu, nggak baca firman kok orep ya. Ketoke sik orep, tetapi rohaninya ya. Apa tanda-tanda orang rohaninya mati? Nggak suka baca firman. Nah, yang lain saja. Itu tanda-tanda mati rohani. Maka dari itu perlu ya, setiap hari roh kita disuplai dengan yang namanya makanan yang sehat. Apa tadi? Firman. Sebab firman Allah hidup, artinya firman yang saudara dan saya baca setiap hari itu akan menyuplai kehidupan rohani kita, membuat saudara dan saya semakin cinta Yesus. Firman ini akan membuat saudara dan saya semakin mengasihi Yesus. Tanpa firman pasti menjauh dari Tuhan. Tanpa firman nanti sajalah, jangan ini bla bla bla. Firman yang saudara dan saya baca setiap hari itu akan membuat roh kita semakin hidup, kuat, sehingga apapun yang terjadi tetap cinta Yesus. Apapun yang Tuhan izinkan tetap mengasihi Yesus. Lain ya, kadang kalau saja baca firman, ketika terjadi yang namanya gesekan, bentian, di eman-eman yang namanya sakit hati tak simpen Bu. Eman-eman dia loh Bu, nyakiti aku Bu. Wis amit-amit aku nek ketemu tak keruwek lukane Bu. Selak sabar aku Bu. Nah, tetapi saudara dan saya yang hidup dihidupi dengan firman. Belajar memang bukan seperti malaikat ya. Aku mengasihi engkau tak rangkul. Enggak. Saudara dan saya masih manusia, saya pun ketika terjadi gesekan yang spontan apa marah. Tetapi
Inilah pentingnya firman. Ketika apapun keadaan situasi, aku harus memberi makan yang namanya rohku dengan firman. Nah, di sini akan berkata-kata. Nah, firmannya berkata apa? Ketika kau dijahati, dibalas dengan apa? Tidak enak, tetapi luar biasanya. Ya. Saya saksikan karena saya sudah mengalaminya sendiri ketika terjadi demikian. Orang ini kok sebegini sama aku ya? Tak WA, tak doakan, tak rangkul. Nama dirangkul itu apa? Ditemui. Senengannya apa? Pak Putuk, Pak Putuk ini Pak Putuk. Bukan pamer Pak Buyo atau ini Pak Putuk. Tidak bosan-bosannya dari tempat ini. Ketika memberi sesuatu, jangan owak-owak. Amin. Jadi belajarlah saudara dan saya dihidupi dengan yang namanya firman, karena hidupku karena firman. Firman itu akan membuat saudara dan saya semakin cinta. Katakan cinta. Cinta Yesus dan membenci yang namanya dosa. Tambah hari, tambah cinta Yesus. Tambah hari, tambah aku setia. Tambah hari, tambah benci dosa. Tambah hari, tambah aku percaya. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Yesus cinta saya, Yesus cinta kamu, Yesus cinta semuanya. Firman-Nya digenapi. Saudara, bulan-bulan kemarin itu saya digerakkan ya, saksikan, ceritakan keadaanmu supaya nanti ketika kemuliaanku dinyatakan, oh benar ya. Jadi selama ini ketika Tuhan membawa saya di dalam pergumulan, tidak ada yang tahu. Tetapi terus aku cerita sama siapa Tuhan? Bukan satu hamba Tuhan. Saya disuruh cerita, saya ngalami begini. Satu tujuannya untuk apa? Ketika kemuliaan Tuhan dinyatakan di dalam kehidupan pelayanan kami, di dalam keluarga kami. Nah, saya sendiri yang itu kan tidak menjadi kesaksian, jadi ada saksi. Ya, bukan berarti sombong rohani, enggak. Ya, ada yang nenek seperti saya disuruh cerita ya, cerita. Nenek wis menengae nanti malah gawa kono kene. Itulah enaknya saudara berjalan bersama dengan Tuhan, berjalan di dalam tuntunan Tuhan. Hidupku hidup saudara dan saya karena firman. Haleluya. Ayat yang ke-14. Ayo kita baca ayat yang ke-14. Masih di Ibrani. Yang ketemu tolong dibacakan. Ayat 11 maksud saya. Ibrani 4 ayat 11. Karena itu, baiklah kita berusaha untuk masuk ke jalan pengertian itu, supaya jangan seorang pun jatuh karena mengikuti contoh ketidaktaatan itu juga. Amin. Di sini dikatakan, betul Ibrani 4 ayat yang ke-11 ya, dikatakan karena itu baiklah kita berusaha, katakan berusaha. Nah, kalau dikatakan berusaha, berarti di depan ada sesuatu yang menghalangi saudara dan saya harus berusaha untuk terus maju. Kalau dikatakan saudara dan saya harus berusaha, di depan ada rintangan. Sekali lagi, ikut Tuhan. Jangan maunya enak aja. Masa maunya enak terus gak mau salib, gak bisa. Ikut Yesus. Salib di mana? Nah, di depan. Keinginan daging. Tetapi banyak anak Tuhan, loh, lah aku ikut Tuhan kok ngalami seperti ini. Itu kan bolak-balik apa bedanya dengan di luar sana, betul? Di luar sana sing enak-enak dipol-pol nih. Tetapi saudara dan saya
salah sidik ditegur, dididik supaya apa? Kembali kalau di luar nanti ya ditumpuk dulu nanti. Jadi jangan iri dengan yang di luar sana sudah ada hakim. Saudara dan saya tidak punya hak untuk menghakimi mereka. Jadi bersyukurlah karena Tuhan mengasihi saudara dan saya. Ketika salah melenceng, langsung ditegur, itu bukti Tuhan mengasihi kita. Haleluya. Dikatakan karena itu baiklah kita berusaha, berarti di depan ada hambatan, ada musuh ya, mencoba supaya saudara dan saya semua anak-anak Tuhan meninggalkan, tidak hidup dengan yang namanya firman. Iblis mencoba, maka tadi berusaha, harus ada usaha, karena iblis itu tidak pernah cuti loh saudara ya. Yang namanya iblis itu setiap saat, setiap waktu, siang dan malam mengaum-ngaum, melemahkan iman. Orang usah baca Alkitab, orang usah doa, itu pekerjaan iblis. Haleluya. Maka dari itu, kalau ada suara-suara seperti itu bisa dipastikan itu bukan dari Tuhan, tetapi itu keinginan iblis. Terus maju berusaha supaya kehidupan saudara dan saya terus dihidupi dengan yang namanya firman. Amin. Kita tidak tahu loh saudara ya apa yang di depan, tetapi Roh Kudus selalu akan memberi tanda-tanda. Aku mau ke sini kok ada rasanya tidak enak, itu cara kerjaan Roh Kudus. Adanya juga bisa mendengar suaranya itu beda-beda, tetapi Roh penolong itu pasti memberikan peringatan atau tanda-tanda kepada saudara dan saya. Amin. Kita bersyukur. Ingat, saudara dan saya tidak selalu mendapatkan apa yang saudara dan saya inginkan, tetapi bersyukurlah. Kita bersyukur dengan apa yang kita miliki. Jangan iku lho bosone wong kae kempling laler ae meleset. Ayo asin terus kok, Bu. Blenger. Nang kono griye lebih kuat. Itu di luar sana. Mari kita belajar bersama-sama mensyukuri. Aku bersyukur dengan pasanganku, Bu, Pak. Aku bersyukur. Tambah tuwek, tambah tuwek, tambah. Kita harus belajar. Dahsyat. Ya. Kekuatan boleh berkurang, tapi cintanya semakin dahsyat. Amin. Mama, Bu akan berawak itu semakin lama atau semakin seperti pasangan saya berkata, aku tambah tua, aku tambah sayang kamu ya. Tapi nek manggil sayang di depan anak-anak isin ya, sudah manggil sayang, tahu saja. Bercanda jangan. Ya kan di luar berkata cintaku cak begitu kan. Tetapi intinya ya di dalam Tuhan saudara dan saya yang hidupi dengan firman. Umur boleh terus bertambah ya, usia pernikahan boleh terus bertambah, tetapi semakin nempel ya. Sampai maut memisahkan. Haleluya. Sampai maut memisahkan, seperti Ibu Ruth ini luar biasa, sampai maut memisahkan. Tetap setia. Amin. Ibrani 3 ayatnya ke-12 kita baca bersama-sama. Ibrani 3 ayat yang ke-12, tolong dibacakan. Ibrani 3. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh anak yang berasal dari Allah yang hidup. Amin. Betul yang dibaca oleh Ibu ya barusan, Ibrani 3 ayat yang ke-12. Tujuan iblis supaya manusia murtad. Ini tujuan iblis. Ya, ini tujuan iblis supaya anak-anak Tuhan keluar dari jalur Tuhan. Supaya orang percaya ya tidak menyukai yang namanya firman. Kalau sudah tidak suka firman, ya mulai masuk apa? Langkah yang kedua, tidak suka firman. Langkah kedua apa? Memberontak. Tidak taat. Ya. Jebakan iblis. Jebakan iblis yaitu apa? Tujuan iblis supaya, coba dibaca lagi, kita baca bersama-sama.
Ibrani 3 ayat yang ke-12 kita baca. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Amin. Hatinya jahat, ya kita harus waspada. Jahat bukan berarti membunuh dan sebagainya, tetapi tidak mempercayai yang namanya firman. Di bawah kolong langit tidak ada kebenaran kecuali firman Tuhan. Haleluya. Kita harus waspada, ya. Jangan sampai ya nggak moco seminggu ora apa-apa. Nah, hati-hati, itu jebakan iblis. Tujuan iblis supaya manusia murtad, masuk di dalam jebakannya. Makanya jadikan Yesus sumber, katakan sumber. Yesus sumber kehidupan saudara dan saya. Amin. Kalau Yesus menjadi sumber kehidupan saudara dan saya, apapun yang terjadi, ya seharusnya secara daging tidak bisa happy. Tetapi karena menjadikan Yesus sumber kehidupan, bisa bersuka cita. Bukan karena uang sak gelondong, tetapi oleh karena apa? Berkat yang lebih dahsyat, yaitu apa? Damai sejahtera, sukacita yang bersumber dari punya uang sak gelondong, punya semuanya, banyak di berita-beritanya. Ketika waktu miskin setianya minta ampun, ya. Tetapi ketika mulai jaya, omai lebih dari satu, mobilnya banyak, bahkan pembunuhan terjadi, ya. Anak sama istri dibunuh oleh bebek. Jadi hati-hati jebakan iblis. Maka dari dengan kasih Tuhan, ya, cintai yang namanya firman. Iblis menjebak, iblis tidak suka anak-anak Tuhan hidup oleh karena firman. Haleluya. Maka dari itu mari kita bersama-sama belajar untuk hidupku karena apa? Firman. Hidupku karena firman, sehingga melihat kejadian di depan belum indah, Bu, belum dikabulkan, Bu, tetapi mata rohani saudara dan saya terbuka sehingga melihatnya indah. Amin. Terjadi kerukunan di dalam keluarga. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Dikatakan apa? Bau rapat di kepala haru, yang kejanggutan jubahnya turun seperti embun yang dari Hermon mengalir ke bukit Sion. Kesanalah diperintahkan Tuhan agar berkat-berkat dicurahkan, kehidupan untuk selamanya. Oh, betapa indahnya. Kenapa sudah punya semuanya geger terus di sini? Karena tidak menjadikan apa? Firman itu kebutuhan utama di dalam kehidupan. Saudara perlu yang namanya memberi makan kampung tengah, tetapi yang lebih utama saudara dan saya harus memberi makan yang namanya rohani dengan apa? Firman. Dengan firman, sehingga berkat yang dari tempat tinggi itu dicurahkan ketika terjadi kerukunan, ya. Berkat ilahi itu berarti apa? Sukacita surga. Di depan masih tidak indah, tetapi berkat sukacita dari surga itu terjadi sehingga melewatinya happy. Amin. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Oh, betapa indahnya dan betapa eloknya bila saudara seiman hidup dalam kesatuan. Bau
saudara dan saya memberi terus asupan yang menyehatkan buat rohani kita. Apa tadi? Firman. Amin. Kita lihat sebentar, kita buka Ibrani 3, masih di Ibrani 3. Tolong dibacakan ayat yang ke-14. Ibrani 3 ayat yang ke-14. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya, pada keyakinan iman kita yang semula. Amin. Ibrani 3 ayat yang ke-14 ya, dikatakan karena kita telah beroleh, katakan beroleh. Beroleh bagian di dalam Kristus. Asal saja, apa saudara? Asal saja saudara dan saya teguh berpegang. Gondeli terus yang namanya firman, jangan dilepaskan. Ya, apapun keadaan situasi, gondeli terus yang namanya firman. Perkatakan terus firman. Itu yang menjamin saudara dan saya berhasil dan beruntung. Ketika keberhasilan, keberuntungan belum terlihat, belum saudara dan saya kecap, perkatakan yang namanya firman. Firman kehidupan itu menjamin yang namanya keberhasilan, keberuntungan itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Di dalam Kristus, saudara dan saya mendapat bagian, yaitu hidup kekal bersama Yesus. Hal itulah yang tidak disukai iblis, ya itu iblis tidak suka saudara dan saya mendapat bagian itu. Makanya siang malam dia terus mengaum-ngaum, dia berusaha supaya manusia membenci yang namanya firman, murtad, tidak suka kebenaran. Itu tujuan iblis, ya. Itu tujuan iblis, ya. Supaya manusia pelan-pelan masuk. Enggak pertama-tama orang baca seminggu, 2 minggu, akhirnya apa? Enggak. Masih mengusik, Roh Kudus masih mengusik. Ayo baca Alkitab karena terlalu dablek, bebal, akhirnya apa? Sudah nyaman saja. Di situ sudah masuk dalam jebakan iblis. Manusia ya membenci yang namanya firman itu sing diingini iblis. Nah, kita lihat, kita perhatikan, kita teladani sewaktu Tuhan Yesus masih ada di muka bumi ini. Apa yang dia kerjakan? Apa yang dia lakukan? Ya, untuk saudara dan saya menikmati semua janjinya itu. Kita lihat sebentar. Matius, kita buka Matius 9 ayat yang ke-35, kita baca bersama-sama. Apa yang dikerjakan Tuhan Yesus semasa di muka bumi ini? Ya. Matius 9 ayat yang ke-35, yang ketemu katakan amin. Amin. Sudah ketemu? Semua sudah menemukan? Masih mencatat atau sudah menemukan? Yang ketemu katakan amin. Matius 9 ayat yang ke-35, baca bersama-sama. 2, 3. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan surga serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Yang dikerjakan Yesus semasa di muka bumi ini, yang pertama bukan membuat mujizat kesembuhan. Yang pertama yang dikerjakan Yesus semasa di muka bumi ini, yaitu apa saudara? Memberitakan, katakan memberitakan. Memberitakan Injil. Firman diberitakan, firman disebarkan. Itu yang pertama yang dikerjakan oleh Yesus. Dan yang kedua, ya. Jadi saudara, ya, yang pertama yang dikerjakan Yesus apa? Memberitakan Injil, katakan memberitakan Injil. Memberitakan Injil. Jadi kalau ada orang Kristen tidak menyukai firman,
Nek ana wong Kristen ndak suka dengan yang namanya firman, itu sudah masuk di dalam jebakan iblis. Haleluya. Jadi tanda-tanda orang sudah masuk di dalam jebakan iblis, tandanya apa? Tidak suka firman. Tetapi saudara dan saya menyukai firman akan terus menuturkan, katakan menuturkan kebaikan Yesus, menuturkan yang namanya kebenaran firman Tuhan. Amin. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Ku suka menuturkan, ku suka menceritakan cerita Tuhan Yesus dan cinta kasih-Nya. Janji yang manis takkan ku lupakan, tak terombang-ambing lagi jiwaku. Walaupun lembah kelam sedang meliputi, tetap berkata apa? Kau tidakkan aku lupakan, aku membimbingmu, aku membimbingmu. Kau tidakkan aku lupakan, aku menolongmu, yakinlah teguh. Saudara dan saya yang hidup karena firman, kesukaannya yaitu menuturkan kebenaran Tuhan, menceritakan yang namanya firman Tuhan. Haleluya. Yang kedua yang dikerjakan Yesus, tadi kalau yang pertama yang dikerjakan Yesus semasa di muka bumi, yaitu dia memberitakan Injil. Dan bagian yang kedua yang dilakukan Yesus, melenyapkan segala penyakit. Katakan sama-sama 2, 3. Melenyapkan segala penyakit. Cintai dulu firman, sukai dulu firman, baru penyakit. Jangan kepengen sembuh dulu, sembuh jasmani, sembuh rohani, tetapi kalau tidak suka firman orang mau dalani. Ya. Cintai dulu firman, sukai dulu firman, baru kesembuhan jasmani, rohani itu menjadi bagian saudara dan saya. Amin. Amin. Apapun yang terjadi kita berkata glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan glory, glory. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Cintai, sukai dulu yang namanya firman, baru segala penyakit lenyap. Dan yang ketiga, bagian yang ketiga yang dikerjakan Yesus, yuk kita baca lagi supaya lebih jelas. Masih di Matius 9 ayat yang ke-35, yang ketiga yang dilakukan Yesus, ayat yang ke-35 kita baca bersama-sama. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil, itu yang pertama ya. Dan yang kedua apa? Melenyapkan segala penyakit. Dan yang ketiga yang dilenyapkan Yesus yaitu apa? Kelemahan. Amin. Sakit penyakit jadi sembuh ya. Terus yang lemah menjadi kuat oleh karena apa? Mencintai yang namanya firman. Firman Tuhan adalah hidupku. Amin. Atau hidupku karena firman. Hidupku karena firman. Maka firman itu akan melenyapkan. Katakan melenyapkan. Melenyapkan segala kelemahan saudara dan saya. Tubuh jasmani boleh semakin tua. Ya, nah ini semakin tua itu kekuatannya tentu semakin apa saudara? Nah dulu ngangkat beras 25 langsung diangkat. Saya itu sok kemenyek, tahu kemenyek? Semuanya era karuan biyen kuat toh. Nah, beras datang langsung kesuwen. Anak di corona, jadi yang ngantar itu cuma di depan.
tak angkat, meyek-meyek ini. Nah, malamnya baru kroso dulu kok tengkein kayak ini. Nah, jadi saudara, yang namanya umur bertambah itu, anak saya itu enggak nyangka, enggak percaya ini mama sudah lansia. Aduh ya apa sih? Sudah lansia, sudah masuk golongan lansia. Kenapa kok tahu golongan lansia? Waktu divaksin dulu, oh ini yang golongan lansia harus ini. Saya sudah lansia ya. Dikira si enom ayo. Tapi ngocok kata si enom PD nom. Tubuh boleh semakin kekuatannya merosot, itu sudah biasa lumrah setiap orang mengalami. Tetapi manusia batiniah kita semakin hari semakin tua, tubuh jasmani makin tua, makin kekuatannya makin merosot ya. Ya dulu mau ngangkat 25 oke saja, tetapi sekarang sudah enggak kuat. Meskipun jasmani tambah tua, tambah merosot, tetapi kalau rohani kita semakin hari semakin terus menerus, dari sehari ke sehari terus dibaharui, itu akan membuat saudara dan saya semakin oke. Katakan semakin oke. Semakin oke. Dalam Yesus. Oke nih bagaimana kok ora kakean ngeluh ya. Apa nek ndak oke, nek rohani ndak oke ngeluh isine. Dikai berkat sithik ndak kok mek sakmene. Ora ono berkat lho, lah kok ora ono berkat dikai akeh bingung. Tak simpen nang dia. Tetapi kalau saudara dan saya mensyukuri, katakan mensyukuri, belajar mensyukuri apa yang ada, punya sedikit bersyukur. Aku punya sedikit loh, seperti Lina berkata, aku nek dapat itu Bu, ora iso ku nyimpen ya. Duwene berambang bawang, buat ini tukang ketoprak. Itu kepengen bagi berkat ya. Ojo ngenteni sugih sik. Aku duwene berambang bawang lombok, kok digerakin tukang ketoprak. Berarti tukang ketopraknya lagi butuh, karena ketopraknya mungkin kurang laris. Nah, dari hal-hal kecil, saudara dan saya setia jangan janji iman. Nek duwe gedong sak magrong-magrong, duwe sepur, duwe helikopter, baru aku bagi berkat. Ojo lali, lah sik kere aja lali yo, ya. Dari kere dulu, dari miskin cuma sedikit, tidak punya apa-apa, tetapi harus rela menjadi berkat. Setia dulu dalam perkara kecil, maka Tuhan akan percayakan perkara yang dahsyat. Amin. Haleluya. Tetap setia dalam perkara kecil ya, kasih Tuhan tidak berkesudahan. Buktinya meskipun tubuhku tambah tua, tambah kekuatannya tambah merosot, tetapi rohku terus nyala-nyala. Itu tanda kasih setia Tuhan, penyertaan Tuhan sempurna. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, pujian ini dahsyat. Saya mengalaminya ketika musuh di depan saya mau menyerang loh itu saudara. Musuh, dan di depan saya itu banyak batu-batu. Batu tuh di internet itu ya. Mau menjatuhi kepala saya. Nah, ini pentingnya Roh Kudus. Roh Kudus berkata apa? Angkat kedua jempolmu, nah. Angkat kedua jempol, terus baru dengar suara Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sambil menyanyi gitu, mataku tuh tak arahkan ke batu-batu, kan takut ambruk. Nah, aku itu alihkan pandanganmu. Kalau matamu terus menatap ke batu, kamu akan takut terus. Nah, sambil menyanyi saya katakan, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. 3 kali pujian ini saya naikkan. Tiba-tiba saudara, mukjizat besar terjadi. Batu yang tadinya di atas kepala saya sudah intip-intip mau mengebrui kepala saya, lenyap. Dan saya lihat loh, kok sih ya lantaiku nggak ada bekasnya itu. Itulah penghulu penguasa di udara. Tetapi roh puji-pujian
ketoknya cuma angkat jempol. Tetapi kalau saudara dan saya taat, ujian yang sangat sederhana itu menghalau, menghancurkan yang namanya musuh-musuh. Amin. Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Sekali lagi, Tuhan Yesus baik, sungguh amat baik, dari selama-lamanya. Tuhan Yesus baik. Saudara, kenapa dari Sabtu kemarin saya gemakan yang namanya tahun depan jangan sampai ada yang ketinggalan. Kita menduduki tempat-tempat musuh berulang kali kan, melihat yang namanya berkat itu biasanya kalau pagi jam 3 itu Tuhan perlihatkan, besok langsung saya tuai. Tetapi bukan untuk saya sendiri, tapi buat setiap kita ya, itu Tuhan sediakan tahun depan. Mari kita bersama-sama kita meninggalkan tahun ini dan kita menduduki tempat-tempat musuh. Setiap berkat-berkat yang dicuri iblis dulu itu Tuhan kembalikan berlipat kali ganda. Pegang, jangan lepaskan yang namanya firman kehidupan. Lagi kita buka sebentar Amsal 15 ayat yang ke-8. Amsal 15 ayat yang ke-8, dengan cepat kita baca. Amsal 15 ayat yang ke-8. Kita baca bersama-sama. 2, 3. Sudah ketemu? Yang ketemu katakan amin. Amin. Korban orang fasik adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi doa orang jujur dikenang. Korban persembahan pemberian orang fasik dikatakan apa, saudara? Kekejian bagi Tuhan. Jadi kalau ada orang merasa bangga ya, dosa yang namanya dosa jalan terus, dosa melaku terus, dilakukan terus, kom dengan yang namanya dosa. Orang popo Bu Ana, yang penting aku bisa nyumbang tempat ibadah sini, bisa nyumbang tempat ibadah sana, memberkati orang-orang miskin, memberkati yatim piatu, orang popo, nanti mati masuk surganya siapa? Ya, dikatakan korbanmu sebanyak apapun di depan Tuhan kekejian. Jadi Tuhan tidak bisa disuap. Tuhan tidak bisa disuap dengan yang namanya pemberianmu yang banyak-banyak, pemberianmu sedikit pun. Kalau itu tulus, saudara hidup dalam pertobatan, saudara dan saya hidup dalam pertobatan, dihidupi oleh karena firman, persembahan yang tidak seberapa itu mengalami yang namanya berlipat kali gandaan. Amin. Dikatakan dengan jelas, persembahan orang fasik kekejian bagi Tuhan. Tetapi doa, katakan doa. Doa orang jujur dikenan. Doa orang jujur dikenan Tuhan. Amin. Jangan bangga kalau melihat di luar sana, wow, bisa memberi ini dan itu ya. Tetapi kita lihat buahnya. Saudara dan saya bisa melihat buahnya itu seperti apa, bagaimana keluarganya. Nah ya, jangan melihat bagaimana keluarganya. Jadi Tuhan Yesus mengajari bagaimana buahnya. Kamu bisa melihat orang itu seperti apa, dari apa? Dari buahnya. Mari kita bersama-sama, setiap kita tidak ada yang sempurna, langkah demi langkah kita bersama-sama mengalami hari demi hari, setiap saat, setiap waktu menuju yang namanya pertobatan. Amin. Sedikit lagi, Amsal 14 ayat yang ke-12. Amsal 14 ayat yang ke-12 kita baca bersama-sama. 2, 3. Ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi ujungnya apa? Banyak orang berkata, orang apa-apa bu dosa, aku bisa menyuap Tuhan dengan persembahan, bangun rumah,
bangun rumah ibadah, ora apa-apa, aku bisa, yang penting bisa nyuplai. Ya, ini yang dimaksud ini. Ada jalan disangka orang itu, apa yang penting orang itu baik loh, hatinya baik loh, tetapi dosa berjalan terus. Ini yang dimaksud ada jalan yang disangka orang lurus, tetapi berujung apa? Saudara memberi banyak-banyak, tetapi dengan harapan minta masuk surga, jalan siang malam hidup dalam dosa, pom di dalam dosa. Pertanyaannya surganya siapa? Bahasa kasarnya surga nenek moyangmu. Ya. Tapi kita bersyukur kalau saudara dan saya ada di sini. Ya, ketok ya, para istri-istri doa di sini, tetapi tangan Tuhan sedang menjangkau pasangan, anak, cucu, menantu kita dijangka Tuhan untuk mengalami yang namanya dikenyangkan dengan kebaikan Tuhan. Ya, tidak sia-sia. Ya, kedatangan saudara dari timur, barat, utara, selatan datang ke tempat ini tidak sia-sia. Ada upah, katakan ada upah. Ada upah yang sedang menanti. Ya, sebagai ayat penutup, ini upah buat saudara dan saya yang sudah Tuhan sediakan. Lukas 18 ayat yang ke-30 sebagai ayat penutup, kita baca bersama-sama. Ini upahnya ya saudara. Lukas 18 ayat yang ke-30. Ini upah yang Tuhan sediakan buat saudara dan saya. Bukan nanti mudah-mudahan kalau di surga, enggak. 2 upah yang Tuhan sediakan. Di bumi juga di surga. Sudah ketemu Lukas 18 ayat 30? Kita baca bersama-sama 2, 3. Akan menerima kembali lipat ganda pada masa ini juga. Berarti di mana? Saat ini waktu saudara dan saya masih hidup di dunia. Juga di mana? Pada zaman yang akan datang ia akan menerima hidup. Kita bersyukur ya kalau siang hari ini saudara dan saya ada di tempat ini, percaya keluarga besar kita dijangkau Tuhan, hidup oleh karena kebenaran. Tidak sia-sia, katakan tidak sia-sia. Pasanganku, anak cucuku, anak cucu menantuku, keluarga besarku mengalami yang namanya perkenanan Tuhan, karena segala sesuatu telanjang di hadapan Tuhan. Biarlah firman siang hari ini jatuh di tanah hati kita yang baik, sehingga firman ini menjadi rambu-rambu hidup, menjadi kehidupan, menerangi langkah saudara dan saya ke depan. Amin. Tuhan, meteraikan firman-Mu Tuhan. Perkataan hamba-Mu berhenti sampai di sini. Kami bersyukur siang hari ini Engkau mencelikan mata rohani kami. Engkau mengingatkan kami Tuhan bahwa segala sesuatu telanjang di hadapan-Mu. Maka dari itu kami bersyukur Tuhan. Kami mau belajar Tuhan untuk Tuhan. Belajar mengasihi Engkau, menghormati Engkau Tuhan dalam segala situasi keadaan. Kami belajar bersyukur. Terima kasih Bapa. Kami kembalikan Tuhan waktu selanjutnya ke dalam tangan-Mu, berajar lebih dahsyat lagi. Kau ada di tengah-tengah kami. Engkau mengabulkan Tuhan setiap doa-doa kami. Langit di atas kami terbuka Tuhan. Berkat yang tidak terbendung itu curahkan turun atas setiap kepala kami. Dalam nama Yesus, setiap kita yang percaya katakan amin. Kasih Allahku sungguh telah terbukti ketika